sebagai dokter itu harus mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk mendengar, untuk memberi nasihat, untuk menyelesaikan masalah, dan satu dokter itu harus menjaga rahasia pasien dengan baik. Nah, itu Ya. dia. Halo pemirsa podcast RRI Kendari, senang sekali rasanya saya Yan kembali hadir menemani Anda di podcast RRI Kendari. Di episode podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru sekali. Kita akan bahas soal dunia kedokteran. Wih, kayaknya seru sekali ya. Kita akan bercerita soal behind the scene-nya. Karena di balik jas putih dan alat-alat medis pasti ada keseruan di balik itu dan banyak sekali makna-makna yang mungkin belum banyak orang tahu. Langsung saja kita perkenalkan ini dia Dr. Ayu. Halo, sama-sama dulu dong. Halo semua, saya Dr. Hairul. Please. Kita mau tahu dulu nih Dr. Hairul ini spesialisnya spesialis apa? Spesialis jantung, hati, perasaan atau apa nih? Iya. Ya, Ya, baik. silakan Dok. Terima kasih Kak Yayan. Jadi saya ini berprofesi sebagai dokter umum dan saat ini juga berprofesi sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik Iya. di Salah satu kampus swasta kedokteran di Kendari. Wih, keren. Iya. Aduh, sobat kita kurang lagi. Nah, gitu ya. Tolong pertahankan semangatnya. Oke, kita sebelum menceritakan soal kehidupan di dunia kedokteran, kita Iya. mau cari tahu dulu nih kenapa Dr. Hairul ini tertarik sama dunia kedokteran, dunia medis lah gitu. Baik. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Kebetulan saya besar di lingkungan kesehatan. Saya terpapar sejak kecil di biasa sehingga kebetulan bapak saya dulu sebagai dokter gigi Oh. di puskesmas. Oke. Jadi mulai dari kecil saya selalu terpapar. Maksudnya Kalau misalnya didoktrin pulang gitu. sekolah, singgah di puskesmas, misalnya ada hari-hari kesehatan, saya kadang ikutkan sama ayah saya. Wis. Jadi kita terpapar sama bagaimana itu melihat puskesmas dari sejak kecil, dan di zaman sekolah dasar dulu saya masih ingat ada yang namanya dokter cilik. Nah, Ya. saya juga ikut dalam dokter cilik di sekolah saya, SD saya. Jadi mungkin itu pemantik awal sehingga saya melihat dokter ini memang betul-betul sebagai pelayan masyarakat. Dan ayah saya itu kadang pergi pagi, pulangnya Pagi lagi. enggak mantoib juga, tapi kadang tengah malam, karena memang beliau pelayan di masyarakat. Pada saat itu beliau kepala puskesmas, jadi mungkin ya di kantor itu banyak urusannya. Iya. Jadi saya melihat kesehatan ini menarik, dan saya berniat untuk masuk untuk bagaimana merawat orang, karena paparan sejak awal itu menjadi pemantik Oke, saya. berarti awalnya doktrinnya datang dari ayah. Iya. Ayahnya kan dokter gigi. Iya. Kenapa nggak ambil spesialis dokter gigi? Ayah gitu. Jujur pada saat itu alasan ayah saya menyuruh saya untuk di dokter umum karena beliau lama sekolahnya. Oke. Beliau mungkin karena kurikulum lama ya, dengan juga mungkin karena masalah ekonomi pada saat itu, ayah saya sampai 16 tahun untuk profesi dan untuk sampai profesinya selesai, sampai sumpah dokter mulai dari kuliah itu 86 sampai tahun 2002 itu mungkin sekitar 16 tahun. Aduh, lama ya? Iya. Makanya Jadi nanti tidak jadi saya ambil dokter gigi gitu. usia 5 tahunan baru ayah saya selesai sumpah dokter. Oh my god. Makanya memutuskan untuk ambil dokter umum Iya. aja gitu. Ya untuk itu saran awalnya dari orang tua. Juga. Iya. Oh ya nggak apa-apa sih. Maksudnya masih tetap di dunia kesehatan Iya. gitu kan. Nah kalau dokter Hairul kan ini awal-awal karena mungkin didoktrin sama bapak, Iya. pernah ikut dokter cilik. Iya. Nah, sekarang sudah terjun langsung di Iya, dunia langsung. kedokteran. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Kalau sesuai ekspektasi sih mungkin ada gambaran besar tapi lebih kompleks. Oke, lebih apa itu? kompleks.
dulunya kita berpikir bahwa yang kita hadapi ini cuma pasien saja, ternyata tidak. Kita berada di lingkup masyarakat, di mana dokter itu dituntut harus cekatan, harus siaga setiap saat, bahkan setengah waktu atau setengah dari usia ini saya rasa di pendidikan. Jadi memang banyak pengorbanan yang tidak tergambarkan sebelumnya. Yang diekspektasi orang itu dokter adalah orang yang power dan sebagainya. Gitu, ternyata untuk memakai jas ini atau predikat sebagai profesi dokter itu luar biasa pengorbanannya. Termasuk saya harus merantau ke sini. Wih, dari mana sih? Saya alhamdulillah asli dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Wow, jauh sekali ya. Berarti bakal stay lama nih di Kendari? Insya Allah, karena saat ini mengabdi sebagai tenaga pendidik di kampus. Oke, baik. Kita berbicara soal dunia kedokteran, ada tidak kayak paling berat seperti dokter? Ini mulai dari kuliah kah atau? Nggak usah, kalau kuliah kayaknya kelamaan ya. Iya. Langsung di prakteknya, di aplikasi, di lapangan aja, seperti apa? Yang fase-fase sulit itu ya banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita, ataupun kejadian-kejadian yang tak terduga. Contoh pada saat saya internship di kedokteran itu ada namanya, setelah kami selesai nama internship, saya 1 tahun tugas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Di sana yang tugas tupoksi kerjanya kami kan di IGD rumah sakit, ataupun kita di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Tapi pada saat saya stase di rumah sakit di IGD itu terjadi bencana longsor dan sebagainya, heboh itu sekitar 2 tahun lalu. Jadi kita harus terjun langsung dengan panggilan hati, walaupun bukan tugas pokoknya kita karena cuma di GD, tapi kita terjun ke lapangan, ke masyarakat, langsung sampai naik helikopter untuk jemput pasien langsung ke membawanya dari lokasi bencana ke IGD lagi ya, karena akses terisolir betul, dan lokasinya berada di gunung. Jadi memang hal-hal seperti itu kita tidak tergambarkan bahwa akan dunia ini bahwa begitu kompleks. Iya ya. Bagaimana perasaan dokter Hairul kayak tiba-tiba gitu kan? Aduh, serius ini saya gitu. Gimana perasaannya waktu itu? Ya, mau tidak mau harus harus cekatan, harus siap. Kita dengan ilmu yang kita telah peroleh selama ini, tentu kita harus siap dimanapun sebagai dokter. Seberapa besar sih tekanannya seorang dokter itu untuk ngurus pasien? Apalagi kan kalau misalnya di IGD, UGD gitu kan, ada pasien-pasien yang mungkin memerlukan untuk penindakan segera secepatnya gitu kan. Itu gimana tuh, Dok? Jadi memang kita sebagai dokter itu harus dituntut cepat dan tepat. Cepat saja belum bagus, tapi harus cepat dan tepat. Di IGD itu kita ada triase, yang mana pasien yang kita dahulukan, yang mana pasien yang memerlukan penindakan segera, yang mana tidak perlu terburu-buru untuk dalam penindakan. Jadi itu kita dituntut di situ. Dan Kak Yan harus tahu bahwa problema di dunia kesehatan itu atau di IGD bukan cuma sesama ke pasien saja. Kita harus mengedukasi keluarganya. Nah, itu dia. Dan kultur-kultur setiap daerah itu beda-beda. Jadi kadang kita telah misalnya kita mengedukasi bahwa kita telah lapor pasien ini bahwa ada intervensi yang akan dilakukan segera, tapi kadang keluarga pasien menolak, kadang keluarga pasien A sudah dijelaskan, datang lagi keluarga pasien yang lain, harus lagi dijelaskan. Jadi memang kita kita sebagai dokter itu memang dituntut ada 5-star dokter, community leader, care provider, komunikator, decision maker. Jadi itu kita harus miliki, karena seperti tadi saya berada di lingkungan yang dahulu kan kalau kita masih preklinik atau di
klinik itu kita menjadi bagian dari tanggung jawab supervisor. Saat ini kita tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi ya lebih kompleks ternyata. Pernah tidak dimaki-maki sama pasien? Sering. Yang paling diingat. Sering. Yang paling diingat. Nah ini juga kadang misalnya gini, bahkan mungkin tenaga medis yang lain itu banyak yang rasakan. Kan kita ini kadang ada namanya sistem rujukan berjenjang, sistem BPJS. Tentu kalau fasilitas kita, misalnya saya pada saat itu di puskesmas, saya di GD Puskesmas, jadi saya harus merujuk ke rumah sakit misalnya. Tapi kan ada namanya sistem sisrute. Sisrute itu kita harus mengirim data pasien dulu melalui secara aplikasi, nanti kita baru bisa merujuk kalau diokekan oleh rumah sakit tersebut. Tapi keluarga pasien itu yang dia mau hanyalah bagaimana cepat, cepat, karena bahwa bukan cuma yang kita pikir bukan cuma kamar saja yang tersedia. Ini keluarga pasien telepon ke keluarganya di sana yang kerja, mungkin medis juga, bahwa bilang ya ada kosong kamar. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa bukan cuma kamar yang penting, tapi fasilitas yang dituju di sana sudah sediakah, kok sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kadang kita terdapat berseberangan pendapat tentang keluarga pasien karena dia maunya pelayanan cepat, bagaimana kita rujuk saja cepat, padahal ada sistem yang harus kita prosedur SOP yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Walaupun tentu kita dalam menangani pasien kan kita sudah tangani di awal, kita sudah stabilkan, tidak mungkin kita rujuk ataupun tanpa penanganan. Jadi itulah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mengedukasi dan tentang kebijakan-kebijakan kesehatan ini. Iya sih, memang kadang tuh keluarga pasien tuh kadang dokter, kenapa saya belum diperhatikan, kenapa keluarga saya belum. Tapi memang itu yang harus perlu diedukasi lagi ya sama keluarga pasien. Tapi ada tidak dok kasus mungkin yang menurut Dokter Hairul ini kayak susah juga untuk Dokter Hairul tangani sampai gemetar gitu kan? Iya. Kasus apa tuh? Pasien apa? Saya juga pernah dapat di puskesmas. Pada saat itu menurut saya ini kasus yang langka dan sangat menarik sebenarnya. Apa? Soalnya ini mungkin karena stres atau dorongan karena ada problem dengan keluarga. Dia jadi pada saat itu saya jaga di IGD Puskesmas, ada pasien, walaupun di situ bahasa Luwu, dibawa oleh keluarganya. Dia awalnya bahasa Luwu sama si perawatnya bahwa periksa dibawa. Saya enggak ngeh apa ini. Ternyata dia potong kemaluannya. Jadi saya kaget ini. Dan saya jujur baru pertama kali dapat kasus begitu, dan pas di IGD itu, di IGD Puskesmas. Jadi adalah pasien tersebut, pasien X, berusaha, mungkin dia depresi atau apa. Jadi dia mau bunuh diri tapi dengan memotong kemaluannya, melukai diri. Tapi memang lanjut lagi dok. Maka ini satu kalau saya bilang jarang sekali dan langka sekali. Setelah saya periksa, kan kita ada pemeriksaan head to toe. Setelah dibawa, saya buka, apa ini yang bermasalah ya? Saya, tidak ada. Pas saya buka lagi, astaga, ternyata sudah terpotong. Di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi. Jadi kita stabilkan keadaannya, kemudian kita persiapkan untuk rujuk karena kita tidak bisa tangani. Iya, pada saat itu di puskesmas. Ya, karena harus direkonstruksi ke depannya. Wah, unik juga ya. Tapi unik. Tapi memang kalau pasien tuh kadang unik-unik. Ada juga tuh dok yang sering datang ke puskesmas atau rumah sakit hanya untuk diinfus, untuk upload story doang gitu kan. Pernah dapat tidak pasien seperti itu? Ada sih namanya itu maling jering sebenarnya. Dia lebih ke butuh perhatian mungkin bagi yang sahabat-sahabat RRI ini yang
kadang pacarnya manja atau apa. Kadang ada juga di IGD. Oke. Dia karena supaya dijenguk pacarnya, supaya datang pacarnya dia. Itu bagaimana respon dari teman-teman dari dokter, perawat mungkin atau apa itu melihat kayak gitu, kita gimana itu dok? Tentunya semua pasien kita akan layani. Oke. Kita akan asesmen bahwa kita nilai ini kondisinya memang perlu penanganan segera atau apa, kita perlu stabilkan dan sebagainya. Setelah kita gali-gali melalui proses anamnesis, tanya jawab, oh ternyata faktor pencetus utamanya kurang kasih sayang contohnya. Putus cinta. Iya, putus cinta. Jadi dengan kalau misalnya dia di rumah sakit otomatis pacarnya khawatir, otomatis dia akan datang membusuk. Oh, Jadi oke. kompleks lah kita dapat di rumah sakit. Oke, tapi ada tidak di dok? pelayanan. Iya, ada tidak dok momen mungkin bertemu sama keluarga pasien yang menurut dokter tuh bukan hanya menangani kesehatannya saja gitu, bukan hanya menangani penyakitnya, tapi kayak ada cerita dari keluarga itu yang membuat dokter Hairul ini kayak tergerak secara emosional. Kalau kita di pelayanan di Poli, selama ini pengalaman saya di klinik, banyak pasien itu cuma butuh didengar. Banyak mereka datang ke kita, ke kami itu untuk bercerita, bercerita. Kadang mereka tanpa pengobatan pun didengar, diedukasi, dia sudah merasa sembuh. Jadi terutama menurut pengalaman saya, terutama orang-orang tua itu, mereka itu butuh didengar, entahkah ada masalah di keluarga, konflik dengan anaknya, maka kita sebagai dokter itu harus mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk mendengar, untuk memberi nasihat, untuk menyelesaikan masalah, dan satu dokter itu harus menjaga rahasia pasien dengan baik. Nah itu dia. Kita harus menjaga rahasia pasien. Maka tidak jarang pasien itu menceritakan ke kami tanpa diceritakan ke keluarga intinya. Bahkan kami tahu semua, tapi kami simpan. Kami kan disumpahkan hal itu. Tapi seberapa penting sih sumpah dokter itu bagi dokter Hairul sendiri? Itu adalah apa ya? Itu merupakan janji kita. Itu janji profesi yang mulia ini harus kita junjung. Di dalamnya kan bagaimana kita memperlakukan pasien, bagaimana kita memperlakukan sejawat kita, keluarganya, bagaimana kita tidak terpengaruh kepentingan politik dan sebagainya dalam melakukan penindakan. Jadi itu merupakan dasar bagi kami seorang dokter untuk menjalankan profesinya. Oke, tapi pernah tidak dokter Hairul ini dihadapkan dengan situasi dokter ini sudah melakukan yang terbaik gitu kan, tapi hasilnya tetap di luar kuasanya dokter? Ya, pasti kami itu yang namanya selalu mengedukasi ke pasien bahwa kami ini penyedia dan pemberi pelayanan. Kami ini bukan penentu. Jadi kalau kita sudah lakukan sesuai SOP yang berlaku, tapi memang kondisi pasien yang memang tidak memungkinkan, dan kadang memang pasien beda dengan di negara maju. Kita pasien datang itu sudah kadang stadium terminal atau sudah tidak bisa diapa-apakan. Kita banyak mendapat pasien-pasien itu. Misalnya datang sudah gagal ginjal, kita mau apakan transplantasi dan sebagainya, atau sudah sirosis hepatis. Jadi kadang ya itulah tugas kita bagaimana di dunia medis ini, dunia kesehatan, bagaimana mengedukasi ke masyarakat, jangan nanti parah baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu dia, berarti harus rajin cek kesehatan. Harus, gitu kan? ya. Itu baiknya normalnya atau rekomendasi dari dokter sendiri itu berapa kali? Tergantung, kalau misalnya ada indikasi medis, kalau misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, ceknya per tahun. Kalau di perusahaan-perusahaan itu bahkan kalau dia per tahun atau per 6 bulan. Kalau tidak ada keluhan sih per 6 bulan boleh lah. Iya. Yang penting rajin aja. Iya. Nanti tiba-tiba sudah. Ya, terutama orang-orang yang misalnya yang memiliki riwayat atau beresiko, misalnya ada orang tua mempunyai riwayat penyakit jantung, penyakit gula, otomatis mereka harus
mengubah gaya hidupnya dengan baik, terus dibarengi dengan rajin-rajin lah memeriksakan kesehatannya. Iya, gaya hidup. Gaya hidupnya, terutama orang misalnya yang gangguan metabolik, misalnya obesitas dan sebagainya, tentu potensi penyakit metabolik akan juga akan muncul ke depannya jika tidak dibarengi dengan perubahan gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Tapi dok, saya pernah lihat tuh di lewat FYP TikTok ya, nggak sengaja ini lewat. Nah, dokter kan itu selalu mengajarkan untuk gaya hidup sehat, jaga makan, jaga minum, jaga olahraga, pokoknya jaga tidurnya. Nah, pada saat pasien ini datang untuk memeriksakan kesehatan, dokter itu bilang seperti itu, makannya ya dijaga gitu, jangan minum kopi. Setelah pasiennya keluar, tarik basreng, tarik kopi. Kalau dokter Hairul bagaimana? Mungkin sih tergantung individu masing-masing lagi Kak. Ya, kadang juga kita kan tahu tentang teorinya, tapi ya bandel-bandel dikit juga kadang sih. Yang penting seimbang gitu kan. Untuk saya pribadi sih saya menjaga dengan baik, karena kenapa? Walaupun memang tantangannya berat, terutama bagi saya yang perantau ini, otomatis harus kadang selain memasak sendiri gitu, harus memilih makanan yang disediakan, maksudnya makanan-makanan yang akan kita makan, misalnya porsi-porsi menunya. Tentu saya batasi, misalnya makan-makanan yang berminyak. Saya misalnya kalau sudah makan misalnya dalam seminggu makanan yang berminyak, cari lagi kebanyakan yang sayurnya. Jadi terutama ultra processed food yang seperti basreng, sosis dan sebagainya sebaiknya dikurangi lah. Tapi tidak boleh juga bilang, saya bukan bilang tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi lah. Gitu. Apalagi kan kalau banyak bicinnya tuh bisa ya gimana gitulah ya. Biasanya. Biasanya memang makanan yang enak itu adalah makanan yang tidak sehat. Iya. Makanya kadang sehat itu orang bilang mahal. Tapi iya tahu dok, makanan sehat tuh mahal. Padahal kayak salad-salad apa. Padahal di lingkungan kita udah terbiasa sih sebenarnya kalau kita mau mengolah sendiri. Misalnya kita banyak pepaya, pisang dan sebagainya. Kita kan terjangkau sayur dan sebagainya. Kita apalagi ini di Kendari itu daerah pesisir, gampang sekali dapat ikan. Sisa bagaimana kita mengolahnya. Ya, kemauan kita sebagai Gen Z. Gitu. Iya, aduh. Tapi gini dok, kehidupan dunia kedokteran itu kan selalu dituntut untuk selalu siap siaga. Gitu kan. Maksudnya walaupun mungkin lagi tidur gitu, handphonenya harus tetap on, harus tetap standby gitu. Ada tidak saat misal dokter sendiri tuh lupa melewatkan waktu makan? Iya. Dokter tuh selalu ini kan, maksudnya kasih tahu ke pasiennya jangan telat makan ya, nanti asam lambung. Iya. Dokter sendiri gimana? Gini Kak, kan itu kita profesi dokter ini juga berada pada sisi dilema. Kenapa saya bilang kita memang meluangkan waktu ke pasien untuk mengedukasi, tapi misalnya kita saat poli itu kan kadang lewat jam makan siang, tapi kita harus melayani pasien. Kita mau istirahat, masih banyak bejibun yang pasien. Kita juga tidak nyaman kalau misalnya pasien lama menunggu. Kadang pasien dari perspektif pasien, lamanya ini dokter melayani. Mereka pulang selesai masalah, kami masih tunggu sampai standby. Dan bahkan kalau saya lihat dulu guru-gurunya kami, supervisornya kami, dari rumah sakit A pagi ke rumah sakit B, malam lagi beda, itu saya luar biasa sekali nih. Kapan ada waktu untuk istirahatnya, kapan ada waktu untuk keluarganya. Otomatis ya memang kami kadang terlewatkan, dan memang agak sulit untuk tepat waktu karena kita kadang memang dituntut karena pelayanan terhadap masyarakat, jadi kadang kita mengorbankan diri sih. Tapi ada tidak dokter Hairul kayak curi-curi waktu untuk makan dulu deh ini? Kadang. Kalau saya itu kadang kan saya di poli itu senang mengedukasi, jadi kadang kayak setelah tadi misalnya pasien-pasien lansia itu kan kita harus banyak cerita, banyak mengedukasi, misalnya terkait pengobatan, terkait pola hidup kesehatan. Jadi kadang saya kalau lagi kehausan atau apa, saya izin sebentar dulu ke belakang.
cari ngemil-ngemil sambil minumlah atau sebagainya. Oke, kita mau tahu juga nih ya, cemilan favoritnya Dokter Khairul apa? Kalau saya pribadi, saya suka cemilan-cemilan yang tradisional. Oh, Iya. oh kayak real food gitu. Iya. Sekarang kan lagi ini kan, Iya. lagi tren real food gitu. Pribadi suka makanan yang tradisional, seperti misalnya kadang cari putu menangis, apa, itu lebih senang. Kalau saya pribadi sih. Oh, oke. Aduh, mari kita pantau Instagramnya. Iya. Tapi sekarang kan sudah semakin ini ya, semakin maju juga. Iya. Maksudnya perkembangan selalu ada gitu tiap tahunnya. Kalau menurutnya Dokter Khairul sendiri, apa tantangan ke depan dunia kedokteran menurut dokter? Baik, dunia kedokteran tantangannya ke depan kan sekarang dengan perkembangan zaman, Yeah. perkembangan IT, masyarakat tentu pengetahuannya lebih, Yeah. apalagi sekarang ada Mbah Google. Yeah. Jadi kadang pasien datang ke kami itu sudah, tidak dok, ini saya menurut Google ini begini dok. Nah, itu tantangan bagi kami di dunia medis. Tentu kami harus lebih siap. Terus edukasinya juga harus lebih dapat karena memang tantangannya begitu. Dengan adanya perkembangan zaman itu bukan IT itu bukan mengganti dokter, tapi membantu dokter dalam menjalankan pelayanan. Oke. Nah, itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita jangan diperbudak oleh sampai teknologi, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Oke, baik. Oke, terakhir dokter, mungkin harapannya gitu ke depannya untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia biar tetap kuat, tetap semangat gitu kan. Silakan dokter. Ya, baik, untuk ke rekan-rekan sejawat, selamat. Semoga tetap sehat, bekerja dengan baik. Tentu memang tantangan kita besar dalam menjalankan pelayanan medis. Tentu kita dituntut untuk bersabar. Bagaimana kita dalam pemberi pelayanan ini kita harus utamanya komunikasi yang efektif terhadap pasien, ke rekan sejawat, ke rekan sesama profesi. Jadi kita bagaimanalah saling mendoakan. Kita saling mendoakan dengan berangkat dengan niat yang baik sebagai pelayan masyarakat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan supaya masyarakat juga selalu bisa terlayani dan puas dengan pelayanan kita semaksimal mungkin. Wih, tepuk tangan dulu untuk Dokter Khairul. Saya boleh spill Instagramnya nggak dokter? Oh, boleh. @Andi Khairul Anam. Oke, itu dia ya pemirsa podcast RRI. Terima kasih loh Ya, dokter makasih, ya. Kak. Maaf. Sebenarnya masih pengen banyak cerita sih, tapi karena durasi. Iya. Nanti kita ketemu Nanti lagi kapan-kapan. calling aja lagi ya. Oke deh. Terima kasih pemirsa podcast RRI Kendari, luar biasa. Kita banyak bercerita tentang kehidupan kedokteran. Ternyata tidak semudah itu ya. Ternyata dokter itu adalah manusia biasa juga. Bukan pahlawan, bukan superhero. Akhir kebersamaan yang pamit undur diri. Pemirsa RRI, kita ketemu lagi di podcast RRI selanjutnya. Bye bye.